Bapak. Ya, Kami dari Unwiku. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Widya Mumtazah. Saya Alsawalia Briliani. saya Muhammad Asri Bayaki. Dan teman kami yang satu, Ayu. Ayu. Ya. Ini kami di sini ingin mengetahui bagaimana Bapak menjalankan pertanian melon ini. Sebelumnya ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, ekonomi pertanian, dalam rangka memenuhi belajar mandiri. Sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalkan nama Bapak terlebih dahulu. Ya. Oke, terima kasih. Nama saya Yongki Fajar Mustafa, biasa dipanggil Yongki. Ya, saya selaku dari pemilik Nawasena Greenhouse. Di sini kita menanam melon hidroponik dari berbagai jenis. Lebih ke melon-melon yang memang tergolong premium kayak gitu. Benarnya seperti itu. Dengan kapasitas lubang tanam 496 dari luasan 14 kali 10 meter persegi, jadi 140 meter persegi dengan kapasitas 496 lubang tanam. Untuk itu, apakah dalam menjalankan bisnis ini Bapak memiliki background pendidikan sebelumnya? Kalau untuk background pertaniannya nggak ada ya, karena saya itu lulusan keguruan geografi ya, jadi memang kalau untuk di melon sendiri saya tergabung di komunitas kemitraan ya, namanya petani milenial kayak gitu. Nah itu saya belajar dari petani satu ke petani yang lain seperti itu. Jadi kalau untuk background di pertanian nggak ada sebenarnya. Oh, berarti ini ikutnya kelompok tani atau Bapak perseorangan? Tadinya kita itu tergabung dalam kemitraan ya. Jadi Greenhouse ini saya itu karena awalnya ya jelas honorer ya, karena saya kan ngajar juga honorer di SMA 3 kayak gitu. Kemudian dari mulai pertanian buah, kemudian bunga di era Covid, terus bunga agak turun, kemudian saya balik ke buah, lalu kemudian mencicipi ada satu jenis melon yang menurut saya menarik rasanya karena teksturnya crunchy, rasanya manis gitu. Kalau biasanya kan pada umumnya soft ya, lembut ya gitu, juicy. Nah ini kok ada tekstur melon crunchy dan manisnya memang tinggi, menurut saya bagus manisnya kayak gitu. Nah kemudian saya mencari greenhouse-nya, terus ketemu di Purwojati, kemudian kita sharing-sharing lah ya, akhirnya kita tergabung dalam kemitraan itu. Jadi greenhouse ini itu saya nggak bangun mandiri ya, artinya ini borongan. Dulu saya bangunnya itu borongan dari kemitraan itu 275.000 per meter dengan luasan 140 meter, berarti modal saya di awal 37,8 juta gitu. Itu dari kemitraan itu sebenarnya. Untuk menjalankan greenhouse ini Bapak di tahun berapa ya Pak? Saya mulai di tahun 2022 ya, 2022 awal 2022. Bapak ini udah memiliki legalitas atau belum ya? Belum ya, kita masih benar-benar iseng-iseng berhadiah sebenarnya ya. Jadi belum sampai ke legalitas seperti itu, belum sampai. Cuman kalau untuk permodalan lagi ya, kita paling surat izin usaha lah kayak gitu, siup lah ya untuk permodalan ke bank, paling seperti itu. Tapi untuk legalitas lebih jauh belum sampai ke situ. Rencananya mau, bismillahnya mau ke situ. Oke guys, kita sekarang mau menuju ke kebunnya. Let's go. Kita tuh di usia 26 hari setelah tanam gitu. Iya. Nah ini kita di tahap polinasi. Jadi polinasi itu tahap perkawinan. Ini yang paling menentukan jadi tidaknya melon. Nah kita pakai sistem NFT.
ya. Jadi NFT itu nutrien film teknik, di mana harusnya air itu selalu mengalir setipis film ya. Teknik ini itu listrik itu artinya harus jalan terus kan. Gitu. Nah, kalau mati lampu itu yang repot karena nggak pakai genset. Nah, ini itu bunga. Ini saya ini ya. Ini tahap polinasi kayak gini nih. Jadi ini bunga betina, ya bunga jantannya ini. Ini bunga jantan. Bedanya apa itu, Pak? Nah, kalau bunga betina itu kan yang ada ya kayak lagi hamil nih ya. Oh. Ini kan. Kalau bunga jantannya nggak ada. Nah, caranya ini kita petik. Kita petik bunga jantan, terus kelopaknya kita buka. Nah, dibuka, lalu kita oles-oleskan. Nah, gitu. Satu bunga betina bisa dipolinasi dengan Berapa? 1 atau 2 bunga jantan. Oh. 1 atau lebih. Gitu. Nanti kalau sudah ditandani. Nah, ini nanti sampai usia kalau yang jenis ini itu karena di jenis Vietnam itu nanti di usia 70 hari setelah tanam itu sudah bisa dipanen. Berarti ini untuk airnya itu ya, Pak, apa ya? Kecepatan alirannya juga diatur ya, Pak, itu ya? Iya, paling kita pakai keran ya. Jadi harusnya itu NFT itu teorinya ya, teorinya itu kan air itu setipis film ya. Untuk membentuk setipis film itu teorinya itu setiap meter kemiringannya harus turun 4 cm, 4 sampai 5 cm. Nah, setiap meternya harus turun itu sehingga air itu benar-benar hanya lewat aja kayak gitu. Karena kalau terlalu ya Terus datar ya kan nanti dia malah bahasanya ngecembung ya. Bahasanya apa itu? Iya. Itu. Dan nanti itu dikhawatirkan busuk akar. Jadi busuk ya. Kalau daunnya ini lebar-lebar ya, ini tipikal yang daunnya lebar ini nggak bisa kalau jaraknya terlalu dekat. Nah, ini nanti beresiko kalau dia terlalu lebar daunnya, cahaya matahari nggak masuk, ya sulit masuk, akhirnya lembab. Nah, lembab itu muncul jamur. Perang paling paling banyak itu di greenhouse ini jamur sebenarnya. Nah, harusnya suhu di greenhouse ini itu sama dengan suhu di luar. Itu greenhouse yang ideal. Sehingga nggak panas. Nanti kalau panas ya tetap mempengaruhi itu. Makanya kondisi air, pH air, ya suhu air itu mempengaruhi banget terhadap ini tanamannya. Nah, kalau lagi musim-musim kayak gini tanaman itu cenderung bagus. Tapi kalau musim hujan kan cahaya matahari kurang, nanti lembab, jamur kayak gitu. Iya. Nah, ini itu harus disemprot ya. Jadi kalau nggak disemprot besoknya nyebar ke daun yang satu. Kalau telat seminggu itu telat nyemprot dah. Bisa mati ya, bisa mati kena mundur kena. Disemprot dosisnya terlalu tinggi nanti bandel ya, resisten. Nggak disemprot jamurnya semakin luas. Tapi kalau gini itu bakal jadi apa? Nah, kalau sudah kayak gini insya Allah sih jadi cenderung jadi. Kalau polinasi yang nggak jadi itu nanti dia berwarna, kan sudah tadi ya dipolinasi kayak gitu ya. Dan nanti kalau polinasinya nggak jadi, si bakal buah ini berwarna kuning. Warna kuning. Jadi nanti si bakal buah ini warnanya kuning. Jadi kalau udah kuning udah kita potong, besoknya mekar kita polinasi lagi. Itu satu itu, Pak, berarti polinasinya? Ya? Satu-satu. Ya, manual satu-satu. Meskipun sekarang ada serum ya. Iya. Tapi kalau serum itu baru kuncup kayak gini lah. Kuncup kayak gini bisa langsung disemprot atau dicelupkan serum. Makanya ini sebenarnya jenisnya ada 4 jenis. 4 jenis. Ya, kuningnya 2 jenis, terus putih, terus ada yang hijau. Tapi saya cari yang teksturnya memang crunchy karena pasaran di Purwokerto itu lidahnya itu lebih ke yang crunchy, bukan ke yang soft. Nah, kita kesini waktu belum berbuah. Iya. Nah, ini di Purwokerto itu ada NFT. Ini yang pakai talang ini ya. Oh, ini NFT. Terus yang pakai polybag itu vertigasi tetes, sistem drip gitu. Dengan penyusutan greenhouse-nya ini kan harusnya sudah direnovasi. Ya. Iya.
plastiknya termasuknya udah bolong-bolong. Nah itu saya prediksi greenhouse ini harus direnovasi itu 3 tahun. Jadi saya hitung itu penyusutan greenhouse setiap bulannya itu 1 juta. Nah kalau ini itu 3 bulan panen, ya katakan 3 bulan panen, berarti setiap kali panen itu ada penyusutan greenhouse 3 juta. Itu untuk penyusutannya. Modal tanamnya itu 1 biji itu 2.000. Kalau ini 500 berarti 1.000. 1 juta. Itu untuk benih. Untuk nutrisinya kita butuh 12 nutrisi, 12 paket. Satu paketnya 1 juta. Satu paketnya 100.000. Berarti 1.200.000 tambah 1 juta tadi, tambah 3 juta. Berarti ada 5.200.000 belum obat-obatannya. Katakanlah ya 300.000 lah. 5.500.000. Ini tadi sebenarnya 496 lubang tanam. Kalau itu dikurangi kegagalan, katakanlah 10%, gampangannya yang 400 lubang tanam yang jadi. Dari 400 lubang tanam yang jadi itu, nanti setiap buah rata-rata di beratnya di 1,5. Berarti ada 600 kilo, ya 1,5 kilo, berarti ada 600 kilo. Kali 30 lah gampangannya. 30. Berarti ada 18 juta. Kita dapat 18 juta, kurangi modal tadi sekitar 6 jutaan ya. Sekitar 6 juta. Jadi kurangi 6 jutaan. Laba bersihnya di berapa itu? 12 juta. 12 belum dikurangi tenaga kerja, karena harusnya ada tenaga kerja. Ya kemungkinan di 10 juta. Buat laba bersihnya ya Pak? Per 3 bulan ya. Per 3 bulan itu minimal ya, karena kita kan kalikan 30 harga ke reseller gitu. Terus nah ini cara nutrisinya ya, ini saya kasih tahu sekalian. Jadi ini pakai TDS meter, kita ukur ppm ya, kadar mineral lah yang terkandung kayak gitu. Nah, misalnya 828, padahal kita di tahap polinasi kita butuh sekitar 1.000 ya. Berarti caranya ini nutrisi ya, larutan nutrisi pekatan. Ini kita tambahkan, misalkan larutan A kita tambahkan 300 mili. Nah kita yang B itu juga kita tambahkan 300 mili. Nah, setelah ditambahkan nanti kita cek sesuai enggak dengan apa yang kita inginkan, ppm yang kita inginkan. Oh 1604 ya, 640 berarti ini terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi berarti air bakunya yang ditambahkan ya. Kalau kurang berarti nutrisinya yang ditambahkan gitu. Melanjut dari kemarin kami kan melihat ke sekeliling ya Pak. Itu selain menanam hidroponik itu kayak ada sayuran hidroponik juga, terus ada sawo hitam juga. Itu apakah komoditas tersebut juga termasuk dalam usaha tani milik Bapak? Ya, kalau untuk selain hidroponik ya memang kita memiliki beberapa komoditas lain ya, seperti sayuran gitu ya, kalau sayuran tetap hidroponik, tapi beberapa tanaman komoditas yang lain itu lemon dan juga alpukat. Kita juga menanam 8 pohon durian ya, meskipun memang belum pernah berbuah gitu, belum maksimal. Jadi kalau untuk alpukat kita menanam sekitar 30, untuk lemon kita menanam sekitar 36 gitu. Kalau untuk durian 8, kalau untuk beberapa jambu itu ya kita menanam 2 seperti itu, jambu air atau juga jambu biji. Melon hidroponik itu dalam 1 tahun berapa kali siklus tanam Pak? Ya sebenarnya untuk berapa kali dalam 1 tahun itu tergantung varietasnya ya. Ada jenis melon yang tadinya yang kita tanam itu golden aroma membutuhkan waktu itu 80 hari. Jadi 3 bulan kalau
dari biji itu kita butuh waktu 90 hari untuk kemudian dari semai sampai kemudian panen gitu. Berarti kalau 90 hari artinya ada 4 kali tanam ya. Sebenarnya idealnya 3 kali tanam untuk golden aroma, tapi untuk kita lagi mencoba jenis yang lain yang 2 bulan panen ya, 60 hari 70 bisa panen. Jadi kita mencoba untuk memaksimalkan waktu itu sehingga diupayakan bisa 4 kali panen dalam 1 tahun. Kalau melonnya itu berapa kilo melon yang dihasilkan selama Silvus tanam 1 tahun itu, Pak? Kalau dibikin rata-rata dari 496 lubang tanam itu, masing-masing lubang tanam itu mungkin rata-rata bisa menghasilkan 1,3 sampai 1,5 kilo per tanaman gitu. Jadi kalau dihitung mungkin sekitar 600 kilo setiap kali panen. Oh, Bapak ini kan petani melon kayak menggunakan teknologi dalam pertanian melon nggak, Pak? Kalau untuk teknologi sebenarnya belum ya. Ini masih apa namanya, saya bilang greenhouse konvensional gitu ya. Kita baru mengalihkan dari soil ke ke air gitu. Sehingga paling teknologinya yaitu ada pompa, dari pompa itu. Tapi untuk teknologi seperti pengaturan suhu, kemudian auto dosing, percampuran nutrisi ya secara otomatis itu belum sampai ke otomatisasi lah kita. Terus ini kalau yang kalau dari jenis pupuk itu kan yang biasanya digunakan untuk petani melon itu kayak gimana, Pak? Terus gimana sih cara pemupukannya? Kalau pupuk itu sebenarnya dari beberapa unsur ya, sekitar mungkin 8-9 unsur. Itu ada kalnit, ada kemudian kalium, kalsium gitu ya. Ada nanti beberapa ditambahi, ada banyak lah, ada sekitar 8-9 unsur gitu. Nanti kita dicampurkan dari beberapa unsur tadi, kemudian jadi AB mix gitu, pupuk A dan pupuk B. Kemudian nanti dibuat pekatan 5 liter masing-masing pupuk 5 liter, A 5 liter, B-nya 5 liter gitu. Itu baru kemudian nanti dicampurkan ke air baku. Berarti itu berbeda-beda ya, Pak ya? Iya, kita itu mainnya kita mainnya di ppm ya, kadar mineral yang terkandung gitu. Jadi misalkan dari mulai tanam kita itu di 500 ppm. Nanti setiap minggu berarti kita naikkan 100 kayak gitu. Nanti sampai di 1500 ppm. Terus kalau ini dari segi untuk mengendalikan hama dari petani itu kayak gimana, Pak? Nah, sebenarnya untuk mengendalikan hama itu harusnya diantisipasi tadi pakai otomatisasi ya. Jadi suhu idealnya berapa sehingga hama tidak sampai ke situ gitu. Nah, paling antisipasi kita dengan metode greenhouse konvensional ini itu kita mengantisipasinya setiap minggu sekali kita rolling pakai fungisida, nanti seminggu lagi pakai insektisida seperti itu. Jadi seminggu sekali kita semprot pakai pestisida. Tim lanjut ngebahas tentang modal ya, Pak. Karena kemarin kan Bapak sempat memberitahu tentang modal yang digunakan. Kalau boleh tahu kita izin menanyakan itu biasanya modalnya bersumber dari mana gitu, Pak? Dari bank pribadi atau? Untuk modal ya, karena ini berangkat dari saya waktu saya masih honorer gitu ya, tentu saja kita belum punya modal sebesar itu untuk membangun sebuah greenhouse gitu. Nah, permodalan itu kita ambil dari pinjaman kredit kur lah ya, dari bank kayak gitu. Jadi kita buka kur dengan kalau kur itu kan tidak perlu agunan ya. Jadi itu kita pinjam dari bank ya. Sebelumnya kita estimasi dulu lah pastinya ya, ini
berapa tahun balik modal gitu kan, kita hitung dulu PEP-nya kayak gitu. Nah ketika saya hitung kalau maksimal banget tuh di 1,5 tahun, 1,5 tahun itu bisa balik modal, sehingga kita berani meminjam bank untuk di nominal 50 juta waktu itu, karena arahnya itu bukan hanya untuk produksi melon tapi juga kita menampung dari para petani gitu. Jadi kalau kemarin itu 275.000 per meter persegi kali 140 meter berarti modalnya kan 37,8 dengan alat-alat sprayer dan lain-lain, kita katakanlah 40 juta itu modalnya. Nah, 10 juta yang lain itu untuk kita mengambil melon dari para petani untuk menampung itu, sehingga ketersediaan barangnya terus berlanjut seperti itu. Ya, Pak. Mungkin menurut Bapak ya Pak, bagaimana sih kebijakan pemerintah saat ini, kayak contohnya seperti kelola pupuk bersubsidi, apakah usaha tani seperti itu Bapak menjadi salah satu penerima kebijakan tersebut apa enggak Pak? Itu agak membingungkan ya, karena prosedurnya jadi agak gimana ya, karena gini, ada ya fenomena gini, yang dicurigai kan harusnya ketika kita membeli pupuk dalam jumlah besar, gitu. Itu yang perlu dicurigai itu. Tapi yang terjadi di lapangan itu, kalau kita beli pupuk 1 karung itu kita harus pakai kartu tani ya, kita harus pakai kartu tani, sedangkan tidak semua petani itu punya itu gitu. Itu kalau cuma 1 karung saya pikir nggak masalah, karena bisa dijangkau kan, ini 1 karung itu untuk berapa hektar lah kalau itu konvensional gitu ya. Tapi untuk yang hidroponik ini tidak ada yang subsidi ya. Jadi ya tidak berdampak lah pada kebijakan ya. Mungkin harusnya ini sudah mulai dilihat ya, dilirik oleh pemerintah gitu, untuk bisa melihat bahwa pupuk untuk hidroponik itu harusnya juga ikut disubsidi, karena ada hanya beberapa yang kemudian disubsidi, tidak semua pupuk disubsidi. Jadi kita belum merasakan dari subsidi tersebut gitu. Untuk dalam seluruh rangkaian proses bisnis pertanian awal ini, yang Bapak lakukan untuk proses manakah yang paling menentukan yang membuat Bapak lebih dapat mengelola usaha ini dengan baik agar terjadi? Menurut saya ada di masa polinasinya, itu yang paling kemudian menentukan, karena kalau tidak maksimal berarti nggak jadi buahnya, atau juga penjol itu bisa berdampak ke situ. Misalkan polinasi ketika musim hujan, matahari ketutup awan ya, jadinya nanti biasanya berdampak itu pada bentuk buahnya kayak gitu. Kurang maksimal biasanya kalau di musim hujan. Kalau kemarin pertemuan kita pertama itu berarti udah berapa hari ya Pak? Usia tanaman? Sudah, itu sepertinya polinasi ketiga kalau nggak salah ya, itu di 28 hari. Di 28 hari, kalian kan sih 2 minggu apa ya? 2-3 minggu? Iya. 2 minggu ya, 2 minggu ya. Di 2 minggu. Ada yang sudah polinasi, ada sebagian yang kemudian belum dipolinasi kan waktu itu, masih pentil kalau nggak salah ya. Sekarang udah ada Ya nanti bisa dilihat Ya. ya. Sekarang kita lagi nanam jenis sweet lavender ya, F-Sundanina, Vietnam kayak gitu. Cuman memang kalau saya itu kita usahakan breednya itu di 15 minimal gitu. Jadi kita boleh ya Pak lihat lagi? Boleh ya, cuman memang habis saya pruning ya, jadi mungkin agak berantakan. Gak apa-apa Pak. Oke guys, karena kemarin kita di pertemuan pertama itu usia melonnya masih di tahap polinasi, jadi masih baru kecil-kecil banget, belum kelihatan ya, kayak masih apa ya nyebutnya, tunas kali ya. Nah sekarang kita udah belum jadi buah. Sekarang udah di pertemuan kedua, itu udah setelah 2 minggu lah guys, kita datang lagi ke tempatnya dan udah mulai kelihatan berbuah. Jadi kita langsung aja ke kebunnya, ayo.
Nih guys, kemarin kan masih kecil-kecil banget. Ini boleh dipegang Pak. Takutnya dipegang jadi nggak jadi. Kalau yang bercak ini apa Pak? Itu Dalmatian. Dalmatian itu beratnya nggak begitu. Kalau yang ini FA95 itu bisa sampai 2-3 kilo. Kita tanam pertama hasilnya agak lebih rata. Nah ini yang tadi saya maksud kalau polinasinya nggak sempurna. Bentuknya ya Pak? Iya bentuknya peang penjo. Greenhouse satunya Iya. boleh. Itu sama Pak, kayak gini. Udah mulai. Belum Pak. Nih guys, di sini itu nggak cuma ada Ini kasih Mas. Oh, bukan sih, nggak cuma ada pohon melon aja, tapi macam-macam nih guys. Ada sawo, ada black sapote, pohon duren. Nih guys, ada jambu juga nih. Sama yang kayak tadi bapaknya bilang, kalau memang di sini beliau bukan cuma menanam melon, namun untuk greenhouse-nya sendiri berfokusnya ke melon. Ini ada pohon pisang juga guys, yang masih kecil. Jeruk juga ada, jeruk. Ini mangga kayaknya deh, mangga. Pohon mangga. Jambu air juga. Oke guys, sekarang kita ke greenhouse yang satunya. Untuk greenhouse yang kedua itu ada di sebelah sini. Untuk greenhouse yang pertamanya di sebelah sana. Kita masuk ke greenhouse yang kedua. kalau ini kita tanam yang warna putih sebenarnya agak kenyal, tapi ada net.